program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan daya saing tenaga kerja Indonesia. Program ini menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional kepada masyarakat Indonesia, terutama yang berdampak secara ekonomi oleh perkembangan teknologi atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi ini memberikan kesempatan kepada kita dengan kartu prakerja bahwa apapun keterampilan yang kita miliki itu ditingkatkan. Peserta kartu prakerja ini mendapat akses ke berbagai kursus dan pelatihan online dari berbagai penyedia pelatihan, baik dalam maupun luar negeri, dalam berbagai bidang seperti teknologi informasi, keuangan, kewirausahaan, bahasa, dan keterampilan lainnya. Selain itu, program ini juga memberikan dukungan finansial kepada peserta untuk membantu mereka membiayai pelatihan yang mereka ikuti. Gelombang ke-1 kartu prakerja ini diluncurkan tahun 2020. Ada berapa banyak penerima kartu sekarang itu sudah sampai 17 ya. Ada 17,5 juta orang menjadi penerima kartu prakerja di tahun 2020 hingga 2023. Ini mungkin jangan bisa jelaskan ini Pak, karena ini sudah biasa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Sekarang saya tentunya mempersilahkan kepada Pak Wandi ya untuk menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi kolaborasi kita dengan Japri yang tentunya bisa memberikan kontribusi kepada teman-teman di dalam upaya mendapatkan insentif, mendapatkan pekerjaan, dan mendapatkan insentif yang ada di dalam. Alhamdulillah sekarang 200.000 orang itu sudah berada di naungan Japri. Kalau Bapak Ibu nanti masuk di situ, mungkin di bawahnya kita tidak tahu bahwa dari mana anggota di bawah, karena ini sudah menyebar di seluruh tempat. Jadi tinggal ini kita bagaimana mengeksekusi apa yang menjadi. Lebih dan kurangnya menurut saya sampai di sini buat saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu. Saya persilakan kepada Saudara Wandi untuk bagaimana menjelaskan lebih lanjut, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita. Sebelum kita digitalisasi program prakerja ini masih setempat saja, masih secara lokal. Nah, pas kita digitalisasikan ke Japri, langsung skalanya nasional. Di nasional sendiri ini, dari list yang kita peroleh itu sudah ada 6 ribuan dalam 3 minggu terakhir yang daftar. Nah, ini kewalahan nih tim-tim IT, Ibu Mona, Ibu Adina, tambah 2 orang lagi. Bilang dengan Umat. Nah, di mana tugasnya membimbing para peserta itu mulai dari proses pendaftaran. Nah, dari daftar, terus problematikanya, OTP tidak masuk di email, atau NIK tidak cocok, tidak bisa verifikasi wajah, tidak bisa foto KTP. Nah, itu semua problem-problem yang terjadi di saat proses pendaftaran. Nah, setelah proses pendaftaran juga selesai, di situ ada lagi problem. Tidak lulus gelombang. Nah, tapi tidak lulus gelombang itu kan biasanya hanya menunggu saja. Gelombang selanjutnya masih bisa ikut sampai dapat saldo. Karena waktu saya trial sendiri itu gelombang ketiga baru dapat saldo. Nah, tapi ada juga di situ yang betul-betul tidak bisa ikut gelombang. Nah, yang KTP-nya terdaftar sebagai mahasiswa. Nah, sedangkan di saat dia sudah melalui proses pendaftaran, di situ sudah ada ilmu yang mereka peroleh. Ilmu yang diperoleh itu adalah mulai dari proses pendaftar. Kenapa saya katakan ilmu proses pendaftar sampai ikut gelombang itu bisa dimanfaatkan? Karena dari proses itu sendiri kita sudah bisa melakukan edukasi ke teman-teman yang belum pernah ikut prakerja. Nah, dari data, jadi dari gelombang saat itu di zaman corona yang lalu, pendaftarannya cukup sulit menurut saya, cukup sulit. Kita kolaborasikanlah sistem prakerja ini dengan aplikasi Japri. Nah, kolaborasinya itu Japri membuatkan sistem kementoran, di mana sistem kementoran ini tugasnya sama dengan tim-tim IT sebelumnya, mengedukasi teman-teman yang baru mau bergabung sampai proses gabung gelombang. Jadi tidak ada lagi namanya yang orang tidak lolos gelombang atau tidak bisa ikut gelombang tidak menghasilkan di sistem prakerja ini.
Karena dengan adanya sistem Japripa yang kita kolaborasikan, orang yang tidak dapat insentif pun di prakerja bisa dapat insentif dari mengedukasi orang, Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini kita masukkan dalam sistem Japripa. Dari Japripa itu adalah e-commerce dengan sistem afiliasi. Nah, kalau Shopee, TikTok itu kan sistem afiliasi. Cuma kita berlapis-lapis sampai beberapa level. Nah, kita terapkan di pembagian insentif prakerja. Nah, contohnya ini mentor 1. Mentor 1 ini mungkin kita semua yang sekarang kita melakukan edukasi ke orang lain. Mereka sudah sukses sampai dapat sertifikat. Kita klaim ke prakerja. Nah, mentor 1 ini akan dapat Rp25.000 Di luar dari prakerja itu sendiri. Nah, ini ilustrasi rupiahnya kira-kira. Jadi kalau bulan pertama kita edukasi 15 orang saja, karena rata-rata saya lihat Korcam itu edukasi satu kali ke 200 orang. Dan itu sangat membuat kewalahan menurut saya. Sistem ini saya sudah jalankan di Japripai, kurang lebih 1,5 tahun saya jalankan. Pertama kali saya edukasi Japripai itu orang di tempat ini juga hanya 7 orang. Saat ini sudah 147.000 orang di Japripai, kurang lebih 1,5 tahun. Nah, kalau pernah ikut multi level, mirip-mirip sistemnya multi level. Memang saya menggunakan skema networking untuk mempermudah, karena skema networking itu adalah skema kerja sama tim. Bukan lagi kita sendiri-sendiri. Kalau kita sendiri hadapi 200 orang itu capek, pasti capek. Nah, makanya tidak perlu 200 orang, 15 orang saja kita hadapi sebulan sampai dia betul-betul paham. Nah, setelah dia sudah paham melalui prosesnya sampai dapat insentif, kita edukasi di bisnisnya supaya dia lakukan hal yang sama, minimal edukasi 15 orang. Nah, kalau dia mengatakan saya tidak mampu cari 15 orang, yang 200 orang tadi yang kita sudah sediakan plot 15 orang, bagi-bagi ke 15 orang yang kita sudah ajar.